Oke, selamat siang Sobat Trader. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa di bulan ini ya. Semoga puasanya baik-baik saja, puasanya lancar ya, sampai menjelang Idul Fitri nanti. Kita selalu diberi kesehatan ya, diberi keselamatan dan diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Oke Sobat Trader, gimana nih? Bulan puasa masih apa ya? Tradingnya apa terganggu? Apa puasanya mengganggu trading atau tradingnya mengganggu puasa nih? Ya, eh, ini saat ini ya, saya Fikri dari biasa ya Global Capital Investama di cabang Semarang. Ya. Kita mau coba ulas hari ini ya. Saat ini ada 7 kebiasaan ya yang wajib kita maintain dalam bertransaksi dimanapun ya, di forex ya, di komoditi atau di saham ya. Nah ini yang harus kita maintain karena trading itu berubah-ubah ya. Trading itu tidak apa ya, tidak melihat siapa yang mahir ya, siapa yang pantas untuk profit ya. Jadi trading itu luas artinya ya kalau kalau orang yang sukses dalam trading ya orang-orang yang bisa memaintain ya. Pertama dari segi-segi mental kita ya, dari segi rencana trading itu yang paling penting. Oke, sobat trader, kita langsung saja ya. Kita langsung saja membahas apa yang coba saya sampaikan di sesi ini ya. 7 kebiasaan dalam bertransaksi. Oke, ini materi yang coba saya sampaikan ya, 7 rahasia kebiasaan wajib dalam trading. Ya mungkin sobat trader ya. Jadi trading itu bukan hal apa ya, bukan menjadi kebiasaan kita loss, bukan menjadi kebiasaan juga kita profit ya. Artinya gimana secara konsisten kita bisa dari deposit sekian menjadi sekian. Dari deposit sekian bukan menjadi minim ya, minim deposit atau low ya, low deposit artinya tergerus dana kita di dalam trading. Nah, ini mungkin cukup membantu ya 7 rahasia ini ya. Ini kita coba nanti bahas satu persatu ya. Ini yang pertama adalah mengetahui rumus rahasia. Mengetahui rumus rahasia. Oke. Terus yang kedua ada praktik disiplin. Yang ketiga, jangan pernah berjudi. Oke. Ini yang keempat, sesuaikan harapan. Oke. Yang kelima, kesabaran dan ketekunan. Yang keenam, jangan panik. Oke, yang ketujuh, terus belajar. Oke, itu 7 ya. Jadi kita bahas satu-satu yang dari pertama ya. Mengetahui rumus rahasia. Oke, mengetahui rumus rahasia ya dalam dunia trading ya. Pastinya gini, semua trader ya, semua yang bertransaksi di apa ya di dunia futures ya atau saham manapun ya, pasti punya trik-trik ya, pasti punya patokan atau pasti punya pegangan untuk mulai bertransaksi atau masuk ke market. Ya, rumus dasarnya adalah kebiasaan. Rumus dasarnya adalah kebiasaan ya yang Anda bentuk saat bertransaksi. Disiplin ya, bijaksana, tetap sabar dan pantang menyerah merupakan jalan Anda menuju keberhasilan. Nah, makanya di sesi-sesi sebelumnya saya sempat informasikan bahwa disiplin itu yang paling utama.
Disiplin adalah yang paling utama di dalam bertransaksi, ya, di dunia futures ya. Ini tanpa disiplin kita akan berantakan. Semahir apapun trader ya, mengabaikan disiplin ya, itu pasti akan berantakan. Ya, kita tidak mau profit awalnya profit dan tiba-tiba profit tersebut digerus ya sama loss atau sama namanya cut loss ya atau kena stop loss ya. Nah itu. Jadi di trading ini tidak bisa buru-buru. Nah itu yang pertama ya, mengetahui rumus rahasia. Ya rumus rahasianya adalah kita disiplin, ya bijaksana ya, tetap sabar dan pantang menyerah. Merupakan jalan Anda menuju keberhasilan. Nah itu. Nah, yang kedua adalah praktik disiplin. Ya. Nah, disiplin di sini adalah kita perlu membuat rencana ya, rencana trading. Jadi dari sebelum open market ya, kita harus membuat dulu rencana trading. Mau trading apa nih hari ini? Ya. Ada beberapa 27 pair di GK Invest. Nah, pilih mau apa yang kita tradingkan. Di komoditi ada gold ya, ada silver ya, ada oil, apa yang mau kita tradingkan di hari ini ya. Di saham Asia kah, di saham Amerika kah, atau di CFD ya, Contract for Difference. Nah, kalau kita sudah punya rencana trading ya termasuk ketika mengambil posisi ya, long atau short ya, posisi long atau short. Menutup posisi Anda atau menempatkan stop dan limit. Jadi selalu lihat kembali ya prediksi yang Anda buat sebelum mengubah posisi Anda. Jangan pernah menyimpang dari rencana Anda sendiri. Mengikuti aturan yang Anda tetapkan merupakan prinsip utama ketika trading. Oke. Nah, jika Anda tahu bagaimana mengelola risiko Anda dapat menghentikan kerugian, ya, menyiapkan target keuntungan dan melindungi modal serta keuntungan Anda ya. Jadi ketika rencana trading sudah dibuat, misalnya gini, hari ini saya mau trade SAU USD ya. Saya hitung semuanya dari harga tengah ya, harga pivot ya, resistennya, supportnya, ketemu angka. Nah, angka tersebut ya kita pasang stop loss dan TP misalnya. Nah, ketika di perjalanan dari harga buy ya, market turun ya, stop loss-nya belum kena ya. Cuman karena kita tidak konsisten dengan rencana trading ya, kita rubah posisinya. Nah, itu sebenarnya sudah tidak boleh ya. Ketika di awal punya rencana trading itu harus dilakukan sampai finish ya. Entah itu kena stop loss, entah itu kena take profit-nya. Nah, kebanyakan yang saya pernah sharing ya ke beberapa teman, ke beberapa klien ya. Jadi rencana trading itu berantakan ya itu gara-gara pada saat kita tidak siap menerima ya. Pada saat tradingnya sudah, kita nggak tahu pada saat kita cut loss ya, posisi stop loss belum kena. Kita cepat-cepat merubah posisi. Nah, ketika cut loss posisi buy-nya ya karena lagi turun minus, nah ternyata marketnya baik lagi. Itu ada penyesalan di belakang ya. Nah, jadi praktek disiplin ini ya tentang adanya membuat rencana trading. Ya, jangan pernah merubah haluan atau merubah arah. Ketika kita sudah fix melakukan transaksi dengan rencana trading ya, jangan pernah lagi merubah itu. Ya, dari situ ketika kita sudah bisa disiplin dalam bertransaksi, ya, kita akan tahu plus minusnya. Plus minusnya apa nih yang dalam diri kita? Kita tidak sabaran kah? Atau kita punya plan ya ketika rencana disiplin seperti ini, rencana trading seperti ini tidak cocok ya dalam kondisi pribadi kita. Seperti itu. Nah, jadi trading itu tidak berdasarkan hanya harga ya, hanya lihat patokan, support resisten atau pakai apapun ya indikator, tapi disiplin itu ya membentuk para trader ya. Jiwa para trader ini mau ke arah mana ya. Ini makanya ada pasang yang long atau yang short ya.
Nah, itu bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita pupuk dari saat ini ya, disiplin itu. Oke, yang ketiga jangan pernah berjudi. Nah, ini jangan pernah berjudi. Oke, ya ini maksudnya gini. Di trading itu tentu saja ada risiko ya, tetapi trader yang baik hanya akan mengambil risiko yang mereka yakini dapat mereka kelola. Oke, trader buta adalah perjudian. Dan hal itu tidak pernah berakhir dengan baik. Selalu pahami situasi pasar dan hitung peluangnya bahkan sebelum Anda mulai trading. Nah, jadi kita punya margin $1.000, 10 juta ya, dengan fixed rate 10.000. Nah, artinya berapa nih yang harus kita pakai ya untuk masuk ke market ya? 10% kah atau 20% kah dari modal ya? Kita benar-benar harus berhitung ya. Nah, resiko itu udah pasti ada ya. Jadi ketika kita punya resiko dalam entry misalnya 2% nih. 2% setiap entry. Nah, itu yang harus kita kelola. 2%-nya itu menjadi profit ya. Jangan sampai modal 10 juta ya kita full margin ya atau lot-nya yang tidak terkendali ya. Kita dari rencana trading tidak ada ya, lotnya juga sembarangan di poin nomor 3 ya. Nah, ini banyak trader yang hanya melihat wah ini profitnya besar nih, keuntungannya nih. Wah, ini bisa menjadi peluang nih. Dari 10 juta menjadi misalnya 15 juta. Nah, yang seperti itu yang berangan-angan itu yang salah dalam bertrading ya. Jadi kita benar-benar trading ini tidak hanya tidak hanya tentang disiplin tapi tentang perencanaan. Perencanaan trading ya, disiplin ya, juga kita juga harus always ya. Always dalam arti aware dalam arti menggunakan deposit yang kita sudah depositkan ke trading seperti ini. Jadi ya uang ya nyarinya susah ya. Kita tradingkan, kita pengen cuan. Nah, jangan sembarangan untuk menggunakan nilai-nilai dalam bertransaksi ya. Itu kurang lebih ya, jangan pernah berjudi. Karena ujung-ujungnya pasti namanya kita sudah berjudi ya, awalnya kita sudah berjudi ya. Ya, nothing tulus artinya. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah sesuaikan ya harapan. Nah, ini. Jadi tidak ada yang namanya keberuntungan ya. Akan ada hari-hari di mana Anda kalah ya. Tetapi bahkan dalam situasi tanpa harapan Anda harus tetap percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Oke. Nah, di satu sisi ini lebih luas dari disiplin. Berpegang teguh pada rencana trading Anda. Pada akhirnya hasil yang baik akan datang dari wawasan dan perencanaan Anda. Jangan lupa untuk mencatat outlier ya. Terkadang Anda mendapat untung 15% ya dalam satu hari, di lain waktu Anda kehilangan 15%. Nah, lacak kemajuan yang Anda telah buat dan sesuaikan ekspektasi Anda. Terlalu bangga atau terlalu demoralisasi ya, bisa menjadi kejatuhan Anda. Nah, jadi sesuaikan harapan ya. Sesuaikan harapan Anda. Jadi gini, biasanya orang kalah dalam bertransaksi ya. Kita sudah bikin rencana trading dengan baik ya, TP-nya sudah sesuai. Nah, ketika TP-nya mau kena ya, mau mendekati atau pas mau kena ya, dia buru-buru merubah arah, TP-nya dinaikin lagi. Nah, ini sebenarnya kan sudah menyalahi dari rencana trading ya. Jadi memang TP itu adalah
memang sesuaikan ya harapan yang sudah hitung matang-matang ya dalam berencana trading. Tiba-tiba di pertengahan jalan Anda sudah menyalahi aturan ya menaikkan TP-nya ya, atau pada saat market berbalik ya menurunkan stop loss-nya. Nah itu. Jadi harapan-harapan dalam trading ini sebenarnya dihindari ya dari perencanaan awal ya, sifat-sifat serakah ya, sifat-sifat yang kira-kira hati Anda ingin profit tapi market tidak. Ya, market tidak seperti itu. Tidak selamanya seperti yang sesuai harapan kita. Nah, itu. Jadi, sesuaikan harapan ya yang kira-kira lumrah, yang kira-kira memang sesuai dengan apa yang Anda depositkan yang nilainya seperti itu. Jadi tidak tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu besar ya. Jadi ya tahun 2010 ya, saya trading tidak pernah melihat saya harus profit berapa. Tapi saya menerapkan plan trading. Ya, trading plan yang saya buat ya 1-2 poin ya, 1 sampai $2 tercapainya TP itu yang saya pakai. Nah, dari 10.000 bisa 25.000 ya dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan ya, menuju 3 bulan. Nah, artinya ternyata disiplin itu bisa loh. Trading plan dengan pelan-pelan ya, dengan 1 atau 2 poin per transaksi ya, likuidasi ya, atau pasang TP-nya di situ. Itu bisa ya. Ya walaupun pernah ya kena namanya stop loss, pernah pasti ya. TP-nya kadang bisa 3, maksimal berapa ya? 3 sampai 4 hari lah. Nggak kena, 3 sampai 4 hari nggak kena TP. Tapi di hari berikutnya kena. Nah, artinya trading ini sebenarnya mudah. Ketika kita punya perencanaan trading yang baik dan benar, itu kita bisa dapatkan. Nah, artinya kesabaran juga butuh tuh. Ketika kita punya perencanaan trading ya, dan kita nggak sabar juga ya udah, pasti hancur semua. Pasti melenceng semua dari rencana trading kita. Nah, itu ya. Sesuaikan harapan. Nah, ini berikutnya yang kelima, kesabaran dan ketekunan. Nah, ini korelasinya juga ada ya di poin nomor 4 ya, kesabaran dan ketekunan. Nah, berlawanan dengan kepercayaan populer ya, trader yang sukses bukan hanya tentang keterampilan ya dan wawasan ya, bukan hanya tentang keterampilan dan wawasan. Membuat kesalahan merupakan hal manusiawi, belajar darinya merupakan kebijaksanaan. Nah, trader trader yang cerdas menerima kesalahan mereka ya. Jadi tetap berjalan maju ya, Anda harus terus mengejar rencana trading Anda dan bersabar. Kesabaran membutuhkan pelatihan dan keuntungan apapun yang Anda lihat akan membutuhkan waktu. Ya, jangan pernah menyerah. Nah, jadi kesabaran dan ketekunan ya. Ketika kita percaya ya sama analisa kita, percaya sama rencana trading kita ya, itu juga harus kombinasi dengan kesabaran dan ketekunan. Nah, dari poin 1 sampai 5 itu semua berkorelasi ya. Jadi membentuk mental trader itu adalah ya kurang lebihnya ada kesabaran dan ketekunan ya. Ini juga bisa meminimalisasi emosional ya. Ketika kita nggak sabar itu pasti jatuhnya emosional. Wah, ini market gimana nih? TP lama nggak kena, tiba-tiba kena stop loss. Nah, kesabaran ini juga harus ya kita pupuk dari sekarang nih. Nah, yang mungkin yang memang memang apa ya, materi ini kedengarnya mudah ya, tapi pada saat praktek ya, kalian terapkan pada saat praktek trading yang di real akun ini sangat-sangat susah. Ya, saya juga pernah mengalami seperti ini ya. Kadang yang saya alami adalah TP-nya belum kena, tapi sudah profit sedikit. Itu saya likuidasi. Nah, overall gini, kita kita boleh melakukan likuidasi awal ya ketika memang
di mungkin 1 jam pertama itu TP-nya sedikit lagi kena, terus mungkin setengah jam kemudian itu jauh dari TP. Nah itu kita harus worry ya. Kita harus berhitung juga, nih resistance support-nya di angka berapa nih. Nah ketika TP kita nggak kena itu kita boleh likuidasi manual ya. Jadi belum kena TP-nya. Nah itu cara-cara yang cerdas ketika kita memang ini daripada turun lagi ya, daripada nanti malah minus, lebih baik dilikuidasi. Nah itu sering seperti itu ya, tapi bukan berarti merubah arah ya. Nah itu TP dan stop loss silakan dipasang ya, tapi lihat dulu ya kecenderungannya kemana, kena TP atau SL seperti itu. Nah kalau lama kena TP-nya dan SL-nya ya mendekati ya, itu kita langsung bisa melakukan apa ya, langsung action, mau diapakan nih posisi seperti itu. Karena gini, kalau sudah entry di market ya biasanya para trader itu masih apa ya, masih maunya profit ya, maunya sesuai harapan. Nah tapi di market nggak bisa seperti itu ya. Itu punya trik-trik, nanti mungkin ada sesi berikutnya ya ketika kita menentukan TP dan stop loss ya secara konsisten. Nah ini kesabaran dengan ketekunan ini sangat-sangat bergantung ya kepada pribadi kita. Ketika marketnya tidak sesuai ya selevel apa nih, sebesar apa kita bisa sabar menunggu market seperti itu. Ya, karena semua waktu ya, jadi kesabaran juga membutuhkan waktu ya, latihan ya, untuk mendapat keuntungan apapun yang Anda lihat akan membutuhkan waktu juga. Terus jangan menyerah ya, jangan menyerah ya, coba lagi ya. Trader tidak langsung mahir ya, trader tidak langsung bisa bertransaksi dengan baik ya tanpa adanya apa ya, latihan ya, kesabaran, ketekunan ya, juga jangan ada sifat menyerah seperti itu. Terus berikutnya ini ada apa? Jangan panik. Oke, yang keenam jangan panik. Habis nomor 5 ya, kesabaran, terus keenamnya jangan panik. Oke. Nah, ini penyakit manusiawi ya sebenarnya ya. Panik ya. Kondisi floating itu pasti panik ya. Kondisi kita ada posisi buy, tiba-tiba ada news keluar, marketnya piris sangat kuat turun ya, itu kita panik. Itu pasti manusiawi. Nah, tapi di sini ya, trik yang perlu diingat ya di pasar adalah sell ya karena keserakahan ya, dan buy ya karena takut. Oke. Jangan takut akan gangguan dan kerugian mendadak ya. Trader terbaik tidak pernah panik dan tetap berpegang pada rencana trading ya. Trading kita ya, yang sebagai perencana trading ya. Semakin sedikit panik ya, semakin sukses Anda. Jika Anda panik ya, Anda berperan sebagai pemberi manfaat ya bagi trader lain yang tidak panik. Oke. Keuntungan beralih ke sisi mereka sementara kerugian datang ke sisi Anda. Nah, maka ikhlaskan pada saat udah entry, Anda sudah punya rencana trading, sudah berhitung semuanya ya. Ketika Anda udah entry itu artinya Anda sudah harus melakukan apa ya? Sudah pasarkan saja ke market ya. Yang penting saya sudah ada pasang stop loss dan take profit. Nah itu, market mau gimana pun udah, kita biasa aja jangan panik ya. Itu mulai dipupuk dari sekarang ya, mulai dikontrol dari sekarang. Kepanikan adalah hal-hal yang sangat mengganggu dan pastinya akan berantakan juga tradingnya. Ketika Anda panik langsung, ketika market ada posisi buy terus marketnya turun, stop loss belum kena tapi Anda udah klik stop loss. Ya, udah stop loss terus ambil posisi lagi berlawanan, sell. Posisi baru sell. Nah, tiba-tiba ternyata marketnya hanya merespon news itu sementara. Ya, turun sebentar terus naik lagi kencang ke atas. Nah, itu karena Anda sudah punya posisi sell lagi ya, itu paniknya udah pasti berlipat-lipat itu. Panik pertama di stop loss, panik kedua pasang posisi baru, tiba-tiba market naik. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak perlu diulang-ulang, tidak perlu kesalahan-kesalahan yang harus diulang-ulang ya. Jadi
posisi kan, kita tenang ya, sebagai trader, posisi tenangnya jangan panik, kondisi apapun jangan panik ya, karena kepanikan ya tidak apa ya, tidak membantu, hasil ya, tidak membantu, portofolio kita naik ya grafiknya, seperti itu. Nah nah ini mungkin banyak juga ya yang panik ya, yang panik, ada news ya, yang panik ada posisi ya, terus pada saat ada posisi lagi meeting ya, atau lagi di jalan, nah itu. Nah, makanya, memang perencanaan-perencanaan perencanaan trading itu harus benar-benar kita 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 patuhi ya, kita buat, seperti itu. Kayak kita mau berjalan aja ya, dari rumah menuju ke suatu tempat, kita pasti punya perencanaan. "Ah, saya pengen bawa mobil ah, biar, enak, nggak kepanasan. Ah, saya pengen bawa motor ah, terus jalurnya sini." Seperti itu, biar biar cepet. Nah, itu perencanaan-perencanaan dalam perjalanan, sama juga dalam trading, kita juga harus punya perencanaan, seperti itu. Oke, yang itu jangan panik ya. Terus yang terakhir adalah, nah ini, terus belajar. Nah, terus belajar. Ya, ini pasar forex merupakan pasar dengan volatilitas tinggi, yang, selalu berubah ya. Sangat penting untuk selalu selangkah lebih maju ya, kembangkan keinginan untuk belajar dan terus mengikuti perkembangan ya dari buku trading atau blog trading ya, dan menghadiri webinar dan seminar. Nah, ini GK Invest ya, seminggu 3 kali webinar online seperti ini ya. Nah, rekan trader ya, sahabat-sahabat trader yang masih butuh pembelajaran ya, silakan setiap ada undangan dari GK Invest, link-link dari, sales-sales GK Invest, tetap harus mengikuti ya. Sisihkan waktunya untuk belajar ya. Karena dengan belajar kita bisa tahu ya kelemahan kita ya, apa yang harus kita perbaiki. Dari belajar ini kita akan, mengetahui lebih lebih banyak tentang trading, seperti itu. Oke, ya. Jadi, trading forex ini adalah tentang menganalisa pasar ya, membuat, prediksi dan memahami, kapan harus beli atau buy ya, kapan harus harus jual atau sell ya. Pasar forex buka 24 jam, 5 hari seminggu ya, sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun di manapun. Nah, memang kedengarannya banyak, ya info-info, wah trading ada yang loss, ya ada yang profit juga ya. Nah itu jadi informasi-informasi itu Anda tampung, tapi gimana caranya Anda bisa profit ya. Dari 100% ya, ya mungkin 80% yang loss. Nah 20%-nya yang profit. Nah kalian olah, kalian cari tahu, kita cari tahu yang 20% dari profit itu seperti apa cara bertransaksinya itu. Ya, ini 7 kebiasaan ini yang sampai saat ini masih saya pegang teguh ya. Belajar indikator semahir apapun ya, tapi kalau tidak punya 7 kebiasaan ini yang melekat di diri kita, kita akan tidak bisa jadi apa-apa ya. Dana berapapun akan habis kalau kita hanya, belajar indikator aja, seperti itu. Nah ini ya, jadi semua pribadi ya, mental kita ya, diri kita itu ya adalah yang, menjalankan semua, kapan kita loss, kapan kita profit, itu. Oke, sahabat trader, itu 7 ya, 7 kebiasaan ya. Jadi mungkin sahabat trader juga punya trik-trik ya, atau punya kebiasaan-kebiasaan lainnya di dalam, transaksi ya, dan semua orang pasti juga punya, apa ya, dia punya keberuntungan, ya punya keberuntungan dalam trading, ya misalnya pakai indikator apa, atau pakai pembelajaran apa, ya semua masing-masing punya. Itu semua, didapatkan dari jam terbang, oke. Dari jam terbang, sahabat trader untuk melakukan transaksi, ya. Kadang orang kan juga ada, "Wah ini bukan fashion saya di trading, saya loss terus kok." Nah, itu padahal kalau dikaji ulang loss-nya itu seperti apa, ya. Kita bisa perbaiki satu persatu, kita bisa, tarik benang merahnya, ini loss-nya di mana nih? Nggak mungkin setiap deposit loss, setiap deposit loss, setiap deposit loss, itu nggak mungkin.
Ya, kalau kita punya pembelajaran ya dari kesalahan di awal ya, di step keduanya kita harusnya bisa lebih baik lagi ya. Kecuali ya transaksinya loss-nya ternyata dititipkan ke teman, dititipkan ke suatu grup. Nah, seperti itu. Itu yang salah. Ya, wajib kita trade sendiri, terjun sendiri ya, dan merasakan hasilnya sendiri. Seperti itu. Oke, sahabat trader ya, semua bisa punya kesempatan yang sama di dunia trading ya. Bisa profit dengan cuan yang luar biasa ya, bisa punya pengalaman yang luar biasa juga di trading ya. Karena ini memaintain apa ya, trading itu memaintain jiwa kita untuk lebih bersabar, lebih disiplin ya, punya perencanaan seperti itu. Oke, sahabat trader, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan ke semua sahabat trader di seluruh Indonesia ya, khususnya di Jawa Tengah. Oke, mungkin kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya di sesi-sesi lainnya di materi-materi yang lain ya. Sahabat trader, terima kasih ya atas atensi, atas apa yang saya sampaikan semoga bisa diterima ya. Dan ini minggu terakhir di bulan April ya. Artinya bulan depan Mei kita sudah menghadapi Idul Fitri ya. Kalau nggak salah tanggal 2 ya. Idul Fitri itu tanggal 2 ya. Oke, semoga masih lancar puasanya, masih lancar transaksinya, tetap terus belajar, tetap semangat dan percaya diri ya. Jangan pernah ya, kita biasanya gini, trading itu sudah punya perencanaan sendiri ya, tapi kita masuk masuk ke ranah orang lain. Artinya gini, ini mau arahnya kemana sih? Padahal kita udah punya facts sendiri ya. Kita udah punya alur sendiri, oh ini akan ke sini harganya. Terus nyari informasi keluar ya, ke teman ya atau ke manapun. Terus kita merubah plan kita trading. Nah, itu kebanyakan apa ya? Alurnya sudah benar ya, kita dapat informasi dari luar, ini market akan ke sini, nah akhirnya berantakan. Nah, itu sebenarnya pengalaman pribadi juga saya ya, saya sebenarnya udah pas ngambil entry-nya ya, tanya kiri kanan, oh ternyata saya rubah. Nah, itu dan ternyata yang saya rubah itu adalah salah ya. Plan trading yang pertama itu adalah benar dari kita ya. Makanya percaya diri. Trading itu tentang percaya diri ya. Jangan pernah ikut-ikutan ya. Kalau kita sudah punya suatu pembelajaran yang pas menurut kita, ya itu dikembangin aja ya. Kembangin terus belajar, cari informasi, belajar apa aja nih yang bisa menunjang aktivitas trading kita seperti itu. Makanya GKI Invest Semarang basicnya edukasi, jadi pas nih rekan trader yang mau belajar full trade ke GKI Invest ya bisa menghubungi di GKI Invest cabang Semarang. Kita ada live trading juga di seminggu 3 kali ya, webinar online ya, sehingga harian kita juga lumayan cuan seperti itu. Oke, sahabat trader, itu aja ya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada salah sikap di hari ini ya. Saya Fikri undur diri dari GKI Invest cabang Semarang. Semangat terus, sehat terus ya. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.